Tidak ada yang lain kami sembah, hanya Yesus yang menjadi Tuhan kami. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dialah pencipta alam semesta ini. Dan kami percaya kami menyembah Allah yang benar. Allah di dalam nama Yesus Kristus yang ada di tengah-tengah kami, mengurapi kami, menguduskan kami, menolong kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu ya dan amin, jawaban bagi kami manusia. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami siapkan hati kami mendengar firman Allah. Amin. Ya, puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan salam. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini tema khotbah saya adalah panggilan kemurahan. Kita semua ini dipanggil oleh Tuhan menjadi warga kerajaan sorga oleh kemurahan. Bukan oleh sebab apa-apa, tapi oleh kemurahan Tuhan. Mari kita baca Matius 22 ayat 1 sampai ayat 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Ya. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ya. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sampai di sini dulu. Jadi di dalam ayat 2 dan 3 dikatakan ada orang yang sudah diundang, yang telah diundang, memanggil orang-orang yang telah. Perhatikan kata telah. Ya. Sudah diundang, telah diundang, tapi tidak mau datang. Tidak mau memenuhi undangan. Ya. Lalu kemudian raja itu bermurah hati. Ayat 4 dan ayat 6 dikatakan dia mengundang lagi. Tolong dibaca itu. Ayat 4. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Ya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Ya. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Ya. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Ya. Tetapi ya, orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Jadi 2 kali raja itu, yang pertama dia suruh orang lain dulu, tidak diindahkan. Yang kedua kali suruh lagi orang lain untuk mengundang, tetapi tetap tidak diindahkan. Malah mereka pergi usahanya, ladangnya. Itulah sebabnya saya katakan ini panggilan kemurahan. Karena raja tidak langsung menghukum, tapi memberi kesempatan kedua. Supaya kalau boleh kesempatan kedua diundang ini datang, tapi tetap tidak datang. Nah, apa yang dibuat mereka? Pergi usaha, ladang, dan sebagainya. Ini suatu gambaran betapa banyak anak Tuhan orang Kristen seperti ini. Diundang untuk datang ke perjamuan. Kita ini seperti sedang menghadiri satu perjamuan.
Satu ibadah seperti satu ibadah raya perjamuan di mana kita diberi makan makanan rohani. Tapi banyak orang pergi ke ladang, sudah diberi kemurahan, diundang, tidak mau memperhatikan itu. Ini menolak kemurahan. Jangan menolak kemurahan Tuhan. Ya, ladang usaha tidak akan berhasil. Sebab Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Dia panggil sekali lagi, tapi tetap tidak diindahkan. Bahkan ada yang membunuh dan menganiaya. Ini gambaran betapa banyak orang Kristen seperti itu. Gembala, hamba Tuhan mengatakan, ayo ibadah, waktunya ibadah. Enggak mau. Apa dibikin? Di rumah. Apa dibuat? Tidur. Apa dibuat? Usaha. Apa dibuat? Menyanyiakan anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Ini raja, ini adalah Tuhan. Raja di atas segala raja. Mau mengadakan pesta kawin, ya, untuk anaknya. Nah, kita ini orang-orang yang dipanggil, percaya, untuk nanti dibawa ke pesta kawin anak domba. Itu dalam Wahyu 19. Dan sebetulnya undangan ini membahagiakan. Makanya dikatakan di dalam Wahyu 19, berbahagialah orang yang diundang. Tolong dibaca Wahyu 19. Nah, Wahyu 19 ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Ya. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Jadi nanti kita ini akan menghadiri perjamuan kawin anak domba. Kalau boleh kita menjadi mempelai wanitanya. Tapi mereka tolak kemurahan Tuhan ini, panggilan kemurahan Tuhan. Mereka tolak. Mereka tidak mau 2 kali dipanggil. Ini sama seperti bangsa Israel yang Tuhan setiap hari mengulurkan tangan supaya mereka berbalik. Tapi bangsa Israel dikatakan keras kepala. Mereka pesta pora. Mereka tidak mengindahkan kepanggilan Tuhan. Lalu Tuhan, raja itu, ya, gambarannya Tuhan itu raja itu berbalik. Dia bilang sama hamba-hambanya, pergi di lorong-lorong, di jalan, di segala apa tempat, panggil mereka datang menghadiri. Nah, kita baca dulu ya. Saya terangkan, saudara, ini panggilan kemurahan. Perhatikan baik-baik supaya kita tahu kita tidak boleh menyanyiakan kemurahan Tuhan. Matius 22 kembali. Ayat yang ke-8. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, Ya. perjamuan kawin telah tersedia. Perjamuan kawin sudah tersedia. Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Bangsa Israel dikatakan seperti itu, tidak layak. Banyak penolakan kepada Tuhan. Ya, karena itu Tuhan berkata dalam kitab Roma, sepanjang hari aku masih mengulurkan tangan kepada bangsa yang keras kepala. Tetapi satu waktu ketika genaplah orang-orang yang diundang untuk menghadiri pesta itu, nanti dia kembali kepada bangsa Israel. Dia tidak bisa sangkali, tapi hanya sebagian kecil dari Israel itu yang diselamatkan. Pelajaran apa yang harus kita petik dari sini? Jangan keraskan hati dan jangan menyanyiakan kemurahan Tuhan. Kalau kita dipanggil Tuhan untuk datang melayani, dipanggil Tuhan untuk datang beribadah, jangan sia-siakan. Tidur di rumah tidak menguntungkan. Bekerja di tempat tidak menguntungkan. Pesan saya pada anak-anak saya, di perjalanan manapun kamu, ambil waktu untuk bisa beribadah.
Ya, itu kata saya. Sebab ada anak yang berangkat, tadi saya bilang, tiba langsung cari tempat ibadah yang ada ibadah sore. Gitu. Kalau orang mengutamakan ibadah, dia terpelihara, bukannya selamat. Banyak orang terbalik seperti orang ini. Panggilan kemurahan untuk dia sudah ada undangan. Ya, akhirnya raja itu bilang, panggil orang di lorong-lorong. Tolong dibaca lanjut. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, Ya, orang-orang jahat dan orang-orang baik, ya, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. ya. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Ya, Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. ya. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Itu akhir daripada orang yang menolak panggilan Tuhan. Lanjut ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Orang-orang yang di lorong-lorong itu di jalan-jalan mewakili kita ini bangsa kafir. Bangsa yang sebetulnya tidak ada undangannya, tidak ada apa-apanya. Bangsa kafir. Kita bukan bangsa Israel. Ya. Tapi karena bangsa Israel menolak undangan Tuhan, maka dia beralih kepada bangsa-bangsa lain. Inilah yang saya katakan dalam doa saya, apa temanya Tuhan? Tuhan kasih saya tema di dalam pikiran hati saya, panggilan kemurahan. Jadi kita ini mendapatkan kemurahan. Jangan tolak. Ada banyak orang saya ajak ke gereja, saya ingatkan ke gereja, saya ingatkan ke ibadah, ditolak. Tidur saja. Atau pergi kerja saja, usaha saja. Ya. Ini namanya menolak panggilan. Banyak orang dipanggil, tapi sangat sedikit yang dipilih oleh Tuhan. Tapi jangan lupa, dari yang banyak dipanggil ini, bangsa kafir ini juga, kita harus ingat satu hal, harus punya pakaian pesta. Pakaian pesta. Nanti dalam perjamuan kawin anak domba itu semua orang berpakaian pesta. Apa itu pakaian pesta untuk kita? Apakah kita mesti bersolek begitu rupa sampai terlambat ke gereja? Bersolek, make up sampai begitu lama? Ya. Dulu itu ada satu orang, tidak bisa jadi kesaksian bagi suaminya. Suaminya belum percaya. Istrinya masuk di gereja kita. Dia ikut saya sejak saya ada di sini sampai belum ada ini gedung, belum dibangun. Sampai ada di gedung ini. Ya. Kenapa tidak jadi ke gereja? Suaminya marah. Suaminya mau suka antar. Tapi nunggu istrinya bersolek sampai bosan suaminya tunggu. Suaminya bilang, heran juga. Bukannya buru-buru waktu ke gereja, tapi bersolek lama sekali. Milih baju saja lama. Suaminya ngomel, tersandung. Nah, jadi jangan sampai ada yang seperti itu. Ini undangan hadir untuk menerima berkat. Nah, apa yang paling penting? Pakaian
pesta. Apa itu pakaian pesta? Wahyu 19. Baca baik-baik ayat 6 mulai. Ini pakaian pesta kita, ya. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, Ya, seperti desau air bah, ya, dan seperti deru guruh yang hebat, katanya. ya, Haleluya, ya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. ya, Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. ya, Karena hari perkawinan anak domba telah tiba, ya, dan pengantinnya telah siap sedia. ya. Terus, Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan ini pakaian pesta kita, dan yang putih bersih. putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi perbuatan benar kita disebut orang kudus. Coba itu raja lihat, ada satu orang tidak berpakaian pesta, diusir keluar. Dia dapat kemurahan, diundang, padahal tidak ada undangan. Kalau yang satu itu ada undangan, bangsa Israel itu memang umat Tuhan, dan Tuhan tidak melupakan umatnya. Tapi karena menolak Kristus, menolak raja di atas segala raja itu, Tuhan beralih kepada kita bangsa lain, bangsa kafir. Kita inilah yang kemudian dipanggil untuk masuk ke dalam pesta. Hanya sayang di antara orang yang diundang ini yang sebenarnya tidak layak diundang, tidak mempunyai pakaian pesta, diusir keluar. Jadi kalau saya dan saudara sudah dapat kemurahan Tuhan dari bangsa kafir, bangsa yang bukan miliknya Tuhan tadinya, seperti carang, bukan carang asli. Yang carang asli dari pokok itu bangsa Israel dipotong. Dipotong, tempatnya itu dikasih carang yang lain masuk. Itulah kita. Supaya carang yang dicangkok ini berbuah nanti. Berbuah-buah, disucikan. Bukan dicangkok, nempel situ tidak ada buahnya. Itu bisa dipotong, percuma. Percuma nempel. Ya, tapi nanti bangsa Israel akan dicangkok kembali, dipasang kembali ketika bangsa kafir, saya dan saudara, genap jumlahnya. Jadi kita ini ditunggu sampai satu waktu jumlah yang genap. Itu hanya Bapa di surga tahu. Kita mohon pada Tuhan supaya kita masuk bilangan itu, jumlah itu. Misalnya targetnya 100 juta. Biar kita ada di 100 juta itu. Cukup 100 juta, dia kembali ke bangsa Israel. Dan bangsa Israel pun tadinya seperti pasir, ya di laut, tetapi akhirnya seperti sedikit saja diselamatkan, kata Roma. Jadi panggilan kemurahan Tuhan ini jangan disia-siakan. Jangan jadi orang Kristen beragama tapi tidak mempunyai pakaian lenan. Apa itu? Pakaian hidup benar dan hidup kudus. Bekerja tidak benar. Bekerja banyak penyelewengan, penyimpangannya. Tidak jadi kesaksian. Ya. Jadi mari kita memperhatikan panggilan Tuhan. Kemurahan Tuhan jangan ditolak. Kita baca dulu Roma ya. Supaya tahu apa rencana Tuhan atas hidup kita. Jadi bukan hanya berkat, jadi orang kaya, berkecukupan, bukan itu yang dimaksud Tuhan, bukan itu saja, ya. Nah, jadi nanti Tuhan kembali kepada bangsa Israel setelah kita ya diselamatkan. Mari kita baca itu. Roma 10 ayat 21. Tetapi tentang Israel ia berkata, Ya, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat ya, dan yang membantah. ya. Ini bangsa yang tidak taat, tukang bantah. Itulah bangsa Israel. Ya. Ayat 20. Dan dengan berani Yesaya mengatakan,
Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Ya, Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. ya. Kalau saudara baca ya di ayatnya pasal 11 ya. Pasal 11 ayat yang ke-11 di atasnya itu Israel tersandung. Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Orang yang sudah dapat undangan masuk pesta kawin tidak datang. Diundang lagi tidak mau datang. Justru orang-orang di pinggir jalan itu yang diundang. Ini kita ini, orang-orang yang tadinya di pinggir jalan. Jadi kalau saudara sekarang jadi anak Tuhan yang baik, tidak perlu sombong. Kita ini cuma orang-orang yang tadinya tidak layak, tidak ada nama, tidak diperhitungkan. Tapi Alkitab mengatakan nanti kalau saatnya tiba, Tuhan kembali ke bangsa Israel, tapi ini jumlahnya genap. Jadi bangsa kafir ini kita ada jumlah yang genap, baru dia kembali ke bangsa Israel. Moga-moga kita masuk di jumlah itu. Kalau sudah masuk jangan keluar. Saya ngerti ini panggilan kemurahan. Ini bukan main-main. Banyak kali manusia cuma pikirannya dunia, harta, uang yang tidak bisa dipegang terus. Coba kalau saudara punya harta, satu waktu Tuhan bilang sudah selesai, anak pulang, bisa dipegang terus? Tidak bisa. Ini saya serius, bukan main-main memang. Kita harus sorga. Sebab banyak orang masuk di gereja tidak ke sorga. Karena tidak taat. Karena tidak mengetahui apa panggilan maksudnya Tuhan. Ini pakaian pesta. Hidup benar dan hidup kudus. Jadi bukan agama saya Kristen. Hidup benar dan hidup kudus. Benar bukan karena kita benar diri sendiri, benar karena dibenarkan oleh darah Kristus, dibenarkan oleh Tuhan, dan dikuduskan oleh firman Tuhan. Setiap kali kita dengar firman, kita dikuduskan. Tuhan melihat kesalahan kita, memperlihatkan kekurangan kita. Kita bilang, saya salah Tuhan, perbaiki. Jangan tersinggung. Jangan marah. Saya salah Tuhan. Saya harus memperbaiki. Ya. Nah, kenapa sampai mereka tidak mau datang? Urusannya banyak dan sebagainya apa? Karena mereka tidak memiliki rasa lapar. Nah, kalau saya rasa lapar, oh saya mau makan enak, kan pesta. Betul ya? Ada pesta, makan enak, makan segala macam, banyak sekali kalau pesta. Ya mereka tidak punya rasa lapar. Ya ini pelajaran buat kita bangsa kafir. Jangan tidak punya rasa lapar rohani itu. Karena kita ini bukan fisik Israel, tapi Israel rohani. Jangan sampai tidak memiliki rasa lapar secara rohani. Banyak orang Kristen tidak merasa bahagia karena tidak rasa lapar dan haus kepada Tuhan. Matius pasal 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya. Karena mereka akan dipuaskan. Ya. Berbahagia orang yang lapar dan haus kepada kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Dipuaskan. Makanya orang dengar khotbah tidak puas. Dengar khotbah ngantuk. Karena tidak ada rasa lapar. Coba kalau orang lapar. Dikasih makan bubur saja cukup. Jangan ada babinya, jangan ada ikannya, bubur tok. Karena lapar dia makan. Ya orang Kristen tidak rasa lapar.
tidak rasa butuh Tuhan, tidak rasa butuh firman Tuhan. Itu bangsa Israel zaman dulu. Tapi Tuhan itu baiknya, raja itu, dia nanti kembali kepada bangsa ini. Tapi jumlahnya sisa sedikit, tidak lagi banyak. Nah, manusia zaman akhir. Ini zaman akhir. Perhatikan baik-baik. Ya, Matius 24 ayat 37 sampai 39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, Ya, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. ya, Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, ya, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. ya, Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang Ya. dan melenyapkan mereka semua. Nah, mereka tidak tahu kapan air bah. Makan minum. Bangsa-bangsa lain sekarang makan minum. Bangsa-bangsa di dunia, orang-orang makan minum, pesta. Semua makanan baru diciptakan. Ya, mereka tidak tahu. Mereka kawin mengawin, tapi tidak tahu anak Tuhan, anak Allah akan datang. Raja di atas segala raja. Kalau lihat perang-perang di Timur Tengah, lihat situasi keadaan kondisi dunia. Lihat kejahatan di mana-mana. Orang muda bangkit. Hargai masa mudamu. Ya, saya lihat orang-orang dari dulu muda dipimpin dengan baik. Masa tuanya, masa dia sudah masa pertengahan umur, semuanya diberkati Tuhan. Hidup dengan nyaman. Ya. Mari kita baca terus sampai 39, sudah? Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Yang perlu dicatat begini, coba saudara renungkan. Kapan terakhir ada rasa lapar rohani? Apa sekarang masih rasa lapar rohani? Kapan terakhir saya masih rasa lapar? Orang hidup rasa lapar. Orang kalau mati tidak tahu rasa lapar. Jadi mawas diri. Kalau saya sudah tidak ada rasa lapar rohani, malas ke gereja lagi, malas dengar firman Tuhan, malas ibadah, itu sudah tanda sudah mau mati rohaninya, pingsan, sakit. Tapi kalau kita masih rasa lapar rohani, masih mau dengar. Saya kemarin tadi malam saya diingatkan sementara saya bergumul cari firman. Saya ingat tahun berapa itu ya, sebelum pandemi COVID. Kan kita cukup banyak. Ya. Saya khotbah selesai, tambah lagi 1 jam. Sampai saya khotbah 2 jam setengah. Dan saudara semua duduk, diam, tidak ada yang goyang-goyang. Habis khotbah penyembahan lagi, 2 jam setengah sebelum pandemi COVID. Sampai saya turun ke bawah sana, jalan. Ya, 2 jam setengah, 1 jam setengah, kemudian 1 jam. Lalu kemudian sekarang berapa lama? Kalau saya khotbah 1 jam setengah, saudara ngantuk. Ini tanda kurang lapar. Ya, saya dulu dengar khotbahnya gembala saya sampai 2 jam rata-rata. Buku catatan saya banyak, masih saya simpan. Ya. Sekarang orang cepat selesai, cepat jalan-jalan, cepat tenang-tenang di rumah. Saya mau beritahu dengan cinta kasih pada saudara, bukan menghakimi, bukan menyalahkan, dengan cinta kasih. Firman Allah tidak selalu ada. Dengar ya,
Firman Allah tidak selalu ada. Satu waktu Amos mengatakan tidak ada firman. Yang kedua, kalau kita masih suka makan firman, dengar firman Allah, baca, itu bukan perkataan manusia, itu tanda bahwa kita rohnya hidup. Kita berkenan kepada Tuhan. Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengar. Kata siapa? Samuel yang masih muda. Dia dengar Tuhan panggil Samuel, Samuel. Dia tidak ngerti apa itu. Lalu dia pergi di Imam Eli. Bapak memanggil saya. Enggak. Tidur. Dia tidur lagi. Dipanggil lagi Tuhan. Dia bangun. Dia pergi lagi Samuel ke Imam Eli. Enggak, aku enggak panggil kamu. Imam Eli tahu itu Tuhan yang panggil. Tuhan yang panggil, Imam Eli bilang tidur lagi. Samuel dipanggil Tuhan. Samuel, ya Allah. Sejak itu Samuel tidak pernah membiarkan firman Allah gugur satu kata pun. Semuanya dimakan, dicatat. Kalau dia bergumul capek, ngantuk, dia bilang, Tuhan tolong saya. Nah itu. Karena firman Allah satu waktu tidak ada lagi. Firman Allah itu roti hidup. Siapa dia? Yesus sendiri pribadi. Jadi saudara harus belajar hari ini menghargai kalau ada firman Allah. Saya ajar dengan benar, dengan kasih. Tuhan itu yang menilai, tahu. Ada orang berkhotbah menyediakan waktu 5 menit. 10 menit, 15 menit bisa khotbah. Tapi ada orang berkhotbah cari, berdoa, bergumul sampai berjam-jam, sampai malam, sampai siang. Ini panggilan kemurahan. Kenapa Tuhan taruh begitu? Iyalah, Tuhan buka ke mata saya. Orang yang sudah terima undangan itu bangsa Israel. Tidak mengakui kemurahan Tuhan. Tidak datang, tidak mau datang, ya tolak. Panggilan kedua itu dia kemurahan. Tapi dia tolak kemurahan Tuhan. Lalu pergilah ke lorong-lorong, jalan-jalan. Ini kita ini bangsa kafir. Jangan tiru yang satu itu. Menolak panggilan Tuhan, menolak kemurahan, menolak berkat yang besar. Itulah firman. Ya. Coba tolong ya, baca 1 Samuel 3. Nanti saudara belajar dari 1 Samuel ini. Ini orang muda, tapi orang tua boleh belajar. Ya. Sejak saya menghargai firman Tuhan, saya mentaati firman Tuhan dan melakukan, saya mau bersaksi bahwa anak cucu saya diberkati Tuhan. Bukan sombong, tidak. Saya mau memuliakan Tuhan, bahwa memang itu benar. Jadi orang tua itu pokok. Anak itu cuma kita punya buah nikah. Kalau ini dua pokoknya ini benar, anaknya jadi bagus. Tidak sempurna anak-anak itu, tapi itu yang jadi janji Tuhan. Mereka dipelihara dan diberkati Tuhan. Ya, kita baca ayat 19, 1 Samuel 3. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Kalau saudara baca dari ayat 1, di situ dipanggil Tuhan, dia tidak tahu. Tapi tolong baca ayat 7 dulu. Samuel belum mengenal Tuhan. Ya. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Karena firman Tuhan belum dinyatakan, dia belum kenal Tuhan itu. Kalau orang sudah mengenal firman Tuhan itu, mengenal Tuhan itu ya firman. Yesus adalah firman yang hidup. Firman yang turun dari surga menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah. Firman itu adalah Allah dan firman itu menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 14, tolong dibaca.
Jadi firman Allah itu jangan ditolak. Nah, kita baca dikatakan ayat 19, tidak dibiarkan firman itu gugur, tidak ada berkat. Lanjut dibaca dulu yang saya tadi minta. Pada mulanya adalah firman. Ya, pada mula-mula adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama Allah. Dan firman itu adalah Allah. Apa saudara pikir Tuhan hanya kasih berkat rohani, makanan rohani? Tidak. Saya percaya Tuhan itu memberi berkat double porsi kita, ganda. Makanan rohani ada, makanan jasmani pun melimpah. Dijamin oleh Tuhan. Coba bangsa Israel dipelihara Tuhan makanan jasmani di padang gurun, tidak dibiarkan lapar. Ya, tapi makanan rohani juga. Jadi kita ini butuh dua, makanan jasmani, makanan rohani. Makanan jasmani tak usah khawatir apa yang kamu mau makan dan minum dan pakai, Tuhan sediakan. Tapi ini apa kita menghargai firman, tidak membiarkan firman itu gugur. Nah, kapan terakhir kita rasa lapar? Itu perlu. Kapan, saya catat, kapan keadaan kita malas berdoa, sudah malas sembahyang. Kapan terakhir kita malas melakukan firman? Kapan terakhir kita malas memberi persembahan-persembahan kita kepada Tuhan? Ini penting. Itu namanya introspeksi diri, memeriksa diri. Apa saya masih rasa lapar? Apa saya masih berkenan, suka berdoa? Apa saya masih suka memberi persembahan saya? Atau saya sudah tidak, cuma menghadiri di gereja. Menghadiri pun tidak konsentrasi penuh. Ada yang HP-nya masih dilihat, ada yang gerakkan tubuh, ada yang pikirannya jalan. Ya, Tuhan tidak larang kita makan, tapi Tuhan berkata manusia tidak hanya hidup dari roti biasa, tapi dari setiap sabda. Matius 4 ayat 4 ini paling terkenal ini ayat, tapi baca. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, Ya. tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, manusia tidak hanya hidup dari pansit mie pansit, sate ayam, tapi manusia hidup dari setiap kata yang keluar dari mulutnya Allah. Ada orang yang sakit sudah mau mati, tapi firman Allah katakan hidup. Ada orang muda Nain yang sudah mati, sedang dibawa untuk dikuburkan, Tuhan datang, hidup. Anak hamba dari perwira Kapernaum, anakmu hidup. Jadi firman Allah itu yang begitu berkuasa, begitu kita pentingkan, jangan diabaikan, didengar, dihargai. Kalau saudara melakukan itu, sungguh luar biasa. Saya pernah bersaksi kepada satu orang kaya dari Jakarta. Waktu itu saya masih di Makassar, singgah di Makassar. Tentu sehat. Dia juga aktif di Full Gospel. Dulu ada Full Gospel Businessman, itu aktif. Saya juga ada di situ. Nah, kemudian dalam satu kesempatan saya omong-omong di rumah temannya. Saya bilang, manusia minum air, haus lagi. Minum air aqua, minum air Cleo, minum air mineral, haus lagi. 1 jam, 2 jam, haus lagi, minum lagi. Tapi Yesus berkata kepada wanita Samaria, air yang kuberikan padamu tidak membuat kau haus selama-lamanya. Berilah aku minum. Dan sejak wanita Samaria itu minum dari air Tuhan, air hidup, dia pergi bersaksi. Orang ini mengatakan semua dosa saya. Banyak orang dimenangkan dari Samaria. Kenapa orang Kristen malas bersaksi, tidak mau bersaksi, tidak bergairah? Satu, tidak ada rasa lapar, tidak ada rasa haus kepada Tuhan. Malas sembahyang, malas berdoa.
mengutamakan hal-hal duniawinya lebih daripada dia makin hari makin susah. Ini yang memberi hidup. Firman Allah itu memberi hidup, bukan hanya hidup jasmani, hidup rohnya kita. Jadi perlu kita pertanyakan, kapan saya sudah tidak rasa lapar, kapan saya sudah tidak ada haus, kapan saya sudah malas sembahyang, itu tanda bahaya. Ya, tanda bahaya. Pakai kemurahan Tuhan ini. Terus orang itu waktu dia mau meninggal setelah berapa tahun, dia mau meninggal, dia cerita saya. Dia cerita sama temannya cerita saya. Dia bilang sama temannya, saya ingat itu pendeta John itu ngomong. John waktu itu saya belum full time seperti itu. Dia bicara itu, kalau minum air ini kamu haus lagi, timbah lagi, haus lagi. Dunia ini tidak pernah bikin puas. Betul, sekarang dia sudah sakit sekarat, tunggu mau meninggal. Dia ingat itu. Berapa tahun itu saya sudah bicara yang lalu. Kok bisa ingat dia? Jadi waktu dia mau tarik napas terakhir itu, dia ingat itu. Jadi dia bilang apa sama Tuhan? Beri aku air hidup. Dia meninggal. Sorga. Jangan main-main saudara. Masuk gereja mesti lahir baru. Nikodemus pemimpin agama, pendeta tua. Tuhan bilang apa? Kalau kau tidak dilahirkan kembali, tidak bisa masuk surga. Melihat surga dan masuk surga. Bayangkan. Pemimpin agama, pandita, ya, lahir baru, dibaptis, air dibaptis Roh Kudus. Ada orang saya ajak-ajak, saya terangkan begitu rupa, tetap tidak mau, berkeras hati. Kapan kamu mau terima berkat? Orang yang mengalami itu menceritakan, kamu tetap tidak percaya. Orang percaya itu harus bertobat. Bertobat lahir baru, dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, Bible study, jadi kesaksian, kemudian masuk penyembahan. Kamu tidak percaya, keraskan hati. Itu ya. Mau hidup diberkati? Saya tanya dulu, mau diberkati? Mau imamat? Baca Imamat 26 ayat 3 dan 4. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, ya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Kalau kamu mengasihi, apa dibilang tadi? Tolong baca baik-baik sekali lagi. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku. Hidup menurut firman, ketetapan, aturan Tuhan. Itu tadi saya sebutkan. Jadi orang percaya Yesus bertobat. Artinya meninggalkan hidup lama. Kemudian dikubur dalam baptisan air. Itu seperti tanda kematian dan keluar dari air, tanda kebangkitan hidup baru. Baru dipenuhi Roh Kudus dengan tanda bahasa lidah. Lalu sesudah itu hidup dipimpin Roh Kudus, belajar Alkitab. Itu pengajaran tabernakel. Itu sangat menguntungkan. Saya sampai hari ini sangat berterima kasih. Jadi dimanapun saya dipanggil, dulu waktu saya belum menetap di Manado, saya datang ke sini dipanggil untuk mengajar di salah satu gereja. Gereja Sinodal lain, bukan gereja Pentakosta Tabernakel, bukan. Saya ngajar tabernakel. Jadi saya datang ke Manado ngajar tabernakel. Saya diminta sekolah teologi di Pindeleng sana, di Winangun sana ke atas. Saya ngajar tabernakel 4 tahun, 4 angkatan. Dan jadi berkat. Jadi pengajaran tabernakel ini, pintu gerbang, ya, halaman, itu adalah mesbah bakarang, ada bejana pembasuhan.
Itu semua coba kita lakukan. Itu polanya kerajaan Allah. Dan kita pasti diberkati. Rohani, jasmani. Tapi kalau jadi orang Kristen cuma masuk gereja tapi malas. Malas nyanyi. Malas sembahyang. Malas dengar firman. Mana ada berkat. Saya ingin semua saudara diberkati Tuhan. Amin. Saya senang dong kalau anak-anak saya diberkati, saya senang. Kalau gembala itu lihat jemaatnya diberkati kan senang. Betul ya? Kalau saya lihat satu orang ini punya kesaksian, ada buah-buah hidup nyata, senang kita. Kita itu masuk gereja dengan hati, rasa lapar, bukan kebiasaan hadir. Cobalah seperti itu, minta pada Tuhan. Saya ingin begitu Tuhan. Ada rasa lapar, rasa haus bertemu dengan Tuhan. Maka Tuhan memberkati kita. Ya. Nah, Yeremia 9 ayat 17. Ini baca, bagus ini. Perhatikanlah, panggillah perempuan-perempuan peratap, supaya mereka datang. Dan suruhlah orang kepada perempuan-perempuan yang bijaksana, supaya mereka datang. Ya. Biarlah mereka bersegera dan meratap karena kita, supaya mata kita mencucurkan air mata, dan kelopak mata kita melelehkan air. Ya. Ayat 20. Maka dengarlah firman Tuhan, hai perempuan-perempuan. Dengarlah firman Tuhan. Ya. Biarlah telingamu menerima firman dari mulutnya. Ya. Ajarkanlah ratapan kepada anak-anakmu perempuan. Dan oleh setiap perempuan menyanyikan ratapan kepada Jadi kita orang tua, kalau anak kita belum datang gereja, tidak sempat, pulang ceritakan, kamu menyesal. Atau istri bilang sama suami, salah kamu tidak datang gereja. Ini ada berkat firman Tuhan. Alangkah indahnya istri dan suami, suami dan istri, anak kumpul. Saya tidak lupakan. Tiap hari Minggu, Bible Study, semua kita kumpul. Suami, istri, dan anak-anak. Betapa repotnya. Anak-anak itu diatur masih belum besar, belum dewasa. Ya, saya mengakui. Istri saya luar biasa mengatur anak. Dikasih pakaian semua. Ada pembantu. Tapi dia sendiri mengatur anaknya. Datangnya 8:30. Sebelum setengah jam ibadah. Duduk paling depan. Tidak ada anak yang main-main. Catat. Yang sudah bisa catat. Dan saya bila mereka semua diberkati Tuhan. Setiap minggu, anak saya paling tua, dia memang pakai HP, tapi dia tidak buka HP untuk orang lain. Dia tulis semua firman Tuhan yang dikhotbahkan. Nanti kalau saya pulang pas selesai ibadah, buka HP, dia sudah kirim itu firman Tuhan hari ini. Dia catat semua. Kalau malam dia baca Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, baru kita doa. Waktu kita mengadakan KKR di Swissbell, itu anak saya nomor 3, Foni. Dia catat semua khotbahnya Pendeta Rubin di Peter. Ada Pendeta Honi di sebelahnya. Wah, hebat ini orang. Dia bisa catat semua. Ya, apa? Waktu anak saya bilang, saya Pak mau ikut nganterin Pak Rubin ke airport. Saya kan salah satu muridnya.
mobil sudah penuh, bukan Bapak punya auto. Didengar penghuni, oke, itu mobil saya yang dipakai ngantar. Kamu tukar. Semua catatan khotbah itu over ke saya. Coba. Karena dia mau antar baru. Oke, saya over. Semua dikasihkan sama Pak Honi. Orangnya masih ada di sini. GBI Menora. Itu karena biasa dari kecil. Bukan main-main anak-anak. Ya, semoga Tuhan tolong kita semua. Amin. Ini ayat terakhir, Yohanes 6, ayat yang ke-27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Jangan hanya bekerja untuk makan nasi kuning, nasi apa, untuk nanti bisa habis buang ke jamban binasa. Tapi untuk hidup yang kekal. Ini ayat terakhir lagi. Mazmur 119 ayat 130. Banyak ayat, bagus kan? Modal. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang. Iya. Memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Kalau kita tersingkap itu firman, kita bisa menikmati, kita bisa tangkap. Aduh. Seperti Maria duduk di ujung kaki Tuhan. Berjam-jam. Ya, dia dengar seperti Rasul Paulus khotbah sampai malam. Sampai Eutikus jatuh dari jendela. Coba. Firman-Mu itu bila tersingkap memberi terang. Luar biasa. Kita tidak perlu menjadi sarjana Alkitab. Asal kita memiliki rasa lapar dan haus pada firman. Sungguh. Ya. Menyelidiki firman Allah dengan maksud yang benar. Berdoa dalam Roh Kudus. Mengerti firman, kebenaran itu memberkati kita. Tidak perlu kita sekolahkan Alkitab kalau memang tidak belajar. Duduk, ya, maka engkau akan menerima berkat. Saya percaya mau masuk pesta kawin anak domba. Ini sudah ada karcisnya, sudah ada undangannya. Tapi jangan tolak. Jangan pada waktu pesta kita ada di situ. Saudara sudah punya ini. Terima firman, lakukan, bertobat, lahir baru. Ini pakaian lenan. Tinggal tunggu nanti. Waktunya selesai dunia ini. Saudara ada di sana. Tidak main-main saya, saudara. Mulai dari sini. Di dunia ini. Kalau saudara abaikan firman Tuhan, mengabaikan nasihat-nasihat firman, saudara tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Saudara tidak punya rasa lapar. Saudara lebih mengutamakan pekerjaanmu daripada Tuhan. Kau tidak diberkati. Karena akhir dari semua itu di sana. Ya, pesta kawin anak domba menjadi mempelai wanita, terus hidup memerintah sebagai raja 1000 tahun damai, kemudian masuk ke kekekalan. Manusia semua mau ke sana atau mau ke tempat lain. Tinggal pilih. Di dalam dunia ada 2 jalan. Tidak semua orang gereja ke surga. Masuk di gereja. Tidak semua orang melayani masuk di surga. Saya sudah cerita. Pemain musik yang hidup tidak benar, menikah tapi kemudian selingkuh. Gimana saudara? Dengan hati kasih saya ingin menyampaikan semuanya ini. Tuhan memberkati kita. Ada ayat yang 2 saya catat, coba bisa catat.
Wahyu 22 ayat 7 dan ayat 17. Baca di rumah. Itulah akhir daripada hidup manusia, bukan dunia. Dunia segera akan lenyap binasa. Manusia menghancurkan dirinya dengan api peperangan, bukan air bah. Semua gunung nanti akan meletus. Gempa akan terjadi. Gempa yang terhebat akan terjadi sekarang di timur sana, NTT. Gempa. Tapi itu belum sehebat nanti terjadi gempa. Gak ada tempat lahir. Tuhan memberkati kita. Mari kita perhatikan, punya rasa takut pada Tuhan, punya rasa lapar, punya rasa haus, butuh kepada Tuhan. Ya, mari. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan karena-Mu. Siapa yang haus, nyanyi dari hati. Taman hati yang kering. Siapa yang kering? Ada kesempatan dibaharui Tuhan. Di hatiku, jiwaku haus akan kasih-Mu. Kalau tubuh haus, minum haus lagi. Jiwaku rindu akan air hidup, akan cinta-Mu. Siramilah taman hati yang kering, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanya Tuhan, haleluya, lakukan keukir di hatiku. Hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, Ku mau setia selamanya. Oh Yesus kekasihku, hanya Kau Tuhan. Hanyalah Kau, hanya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong kami. Tuhan memberkati kami. Lebih dahulu kami diberkati firman Allah, Roh Kudus, Tuhan pribadi. Dan Tuhan tidak mengabaikan makan jasmani. Tuhan tidak abaikan kepentingan jasmani kita. Terima kasih. Dahulukan Tuhan, maka kita diberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih firman-Mu. Biar kami tidak seperti bangsa Israel menolak. Sudah diundang, menolak. Terima kasih. Tuhan memberkati. Firman Allah menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu.
Oh Yesus kekasihku, Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Namamu kagungin di hatiku, seumur hidupku hanya bagimu. Yesus, ku mau setia selamanya. terimalah berkat, kasih karunia anugerah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini dengan limpahnya untuk kemuliaan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati katakan amin.